Hai teman-teman, Anda sedang mendengarkan podcast Dimensi bersama saya Grandy, dan kali ini kita dibersamai oleh Pak Lurah Ngurwosari, Mas Duki, yang merupakan lurah termuda di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak prestasi terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan. Nah, kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan seperti apa potensi masyarakat yang ada di Ngurwosari dan juga bagaimana kemudian strategi pemberdayaan. Nah, Pak Mas Duki, kira-kira apa sih sebenarnya karakteristik masyarakat di Ngurwosari saat ini? Terima kasih. Selamat pagi Mas Grandy. Mohon izin kaitan dengan apa yang menjadi karakteristik masyarakat Desa Ngurwosari. Sebenarnya di Desa Ngurwosari menjadi salah satu desa yang cukup unik. Karena di Desa Ngurwosari ini kan terdiri dari 15 pedukuhan, terdiri dari 77 RT, dan setidaknya ada 17.000 penduduk yang tinggal di Desa Ngurwosari dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Sehingga di Desa Ngurwosari ada dua karakteristik. Yang pertama karakteristik masyarakat urban, yaitu mereka yang bertempat tinggal di perumahan. Kemudian ada karakteristik masyarakat yang mungkin dibilang asli desanya. Desa ini dalam arti mereka yang memang sejak dari kecil tinggal di Desa Ngurwosari dan besar di Desa Ngurwosari. Sehingga dua hal ini yang menjadi perpaduan di Desa Ngurwosari antara masyarakat urban yang notabene mereka tinggal di Desa Ngurwosari tapi lahirnya tidak di Desa Ngurwosari. Nah, ini ada beberapa plot perumahan yang menjadikan dua karakteristik masyarakat di Desa Ngurwosari dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, sosial, budaya, dan agama. Nah, dengan berbagai macam karakteristik seperti itu, Desa Ngurwosari itu mau dibawa ke pengembangannya seperti apa, Mas, ke depan? Sehingga satu hal yang menarik karena memang di Desa Ngurwosari ini memiliki berbagai macam karakteristik seperti yang disampaikan di awal tadi, sehingga kami mempunyai konsep Nyawiji Bangun Ngurwosari. Nyawiji Bangun Ngurwosari. Nyawiji Bangun Ngurwosari. Sehingga konsep ini kita jadikan sebagai mencoba maksimalkan sumber daya manusia yang ada di Desa Ngurwosari, karena kami meyakini bahwa dengan berbagai macamnya latar belakang pendidikan yang ada di Desa Ngurwosari akan kami libatkan dalam pembangunan, dalam pemberdayaan di Desa Ngurwosari. Nah, hal-hal ini coba kami lakukan mulai dari penyisiran apa saja potensi secara SDM yang ada di Desa Ngurwosari. Ada berapa pengacara yang ada di Desa Ngurwosari, ada berapa PNS, ada berapa atlet yang ada di Desa Ngurwosari, sehingga kami berdayakan, kami maksimalkan potensi-potensi SDM mereka untuk bersama-sama membangun desa di Desa Ngurwosari. Sehingga konsep Nyawiji inilah yang kami laksanakan di Desa Ngurwosari. Sebelum ke potensi ya, Mas, ini kan banyak pendengar dan juga pemirsa yang ada di sini menonton itu dari berbagai macam latar belakang. Nyawiji itu sebenarnya apa, Mas? Nyawiji itu sebenarnya bersatu, bersama-sama. Nah, sehingga kalau orang Jawa itu mengibaratkan seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu itu nggak bisa buat nyapu. Tapi kalau ada 50 atau 100 kemudian itu menjadi kuat dan bisa membersihkan. Nah, itu filosofi seperti itu yang kami ingin terapkan di Desa Ngurwosari. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu Nyawiji itu bersama-sama bangun Ngurwosari gitu. Iya, benar sekali. Oke. Mas, kemudian terkait dengan potensi yang ada di sini, itu sebenarnya apa saja potensi-potensi Desa Ngurwosari ini yang ingin coba untuk kemudian dikembangkan dengan konsep Nyawiji Bangun Desa tadi? Jadi desa itu kan akhir-akhir ini menjadi salah satu pemerintahan yang cukup seksi. Kenapa dibilang seksi? Karena sejak terbitnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, yang mana dalam 15 Januari nanti akan menjadi hari lahirnya desa. Hari lahirnya desa. Sehingga di Desa Ngurwosari ada beberapa kewenangan, ada beberapa potensi. Nah, setidaknya ada 4 hal komoditas yang ada di desa dan bisa ditemukan di desa. Yang pertama adalah komoditas udara bersih. Udara bersih. Nah, udara bersih ini ada di Desa Ngurwosari karena di Desa Ngurwosari masih banyak pepohonan, dan setiap Sabtu Minggu itu banyak orang-orang kota yang datang ke Desa Ngurwosari hanya untuk goes, hanya untuk jogging di sini. Karena di sini ada karakteristik, ada pegunungannya, ada turunannya, ada sungai dan lain sebagainya. Itu secara alam. Kemudian ada komoditas udara, tadi udara sehat, kemudian ada air bersih. Nah, air bersih ini adalah ketika kita berada di kota, saya yakin untuk menjumpai air bersih itu sulit sekali. Nah, itu ada di desa.
itu ada desa, ada beberapa mata air yang ada di Desa Anggosari yang dimaksimalkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah pangan sehat. Oh, pangan sehat. Nah, pangan sehat ini akhir-akhir ini juga menjadi hal yang menarik karena mungkin bisa dicek bahwa kalau dulu penyakit gula, penyakit hipertensi itu adalah penyakit orang kalangan menengah ke atas, tapi sekarang itu menengah ke bawah, orang desa pun juga seperti itu. Tapi dengan adanya pangan sehat yang ada di desa, makanan-makanan tradisional yang ada di desa, itu bisa menjadi satu hal potensi yang bisa ditumbuh kembangkan. Yang keempat adalah budaya. Nah, di Desa Anggosari ada beberapa budaya dengan karakteristik masyarakat desa, sehingga kami berharap orang desa itu tidak akan hilang desa nih. Nah, 4 hal ini yang ada di Desa Anggosari yang coba akan kita kolaborasikan untuk bersama-sama mencari kesejahteraan di Desa Anggosari. Jadi ada 4 ya Mas? Udara, air, pangan, sama budaya. Nah, itu nanti ke depan itu akan diapakan oleh jenengan gitu Mas? Dari 4 ini akan kita bungkus atau akan kita kolaborasikan dengan konsep 1 dusun 1 unggulan. 1 dusun 1 unggulan. Kalau di beberapa program dari Kementerian Desa itu kan One Village One Product. 1 desa 1 produk. Nah, ini kita turunkan karena konsep Presiden Jokowi adalah konsep nawacita, yaitu membangun dari pinggiran dalam hal ini adalah desa, sehingga kami turunkan lagi membangun itu bisa kita persempit perspektifnya itu berada di tingkat kewilayahan atau perdukuhan atau RT. Nah, sehingga dari 4 komoditas yang ada ini kita mencoba menggali sehingga di masing-masing dusun yang ada di Desa Anggosari memiliki berbagai macam yang antara dusun A dan dusun B itu belum tentu sama potensinya. Ada yang memiliki potensi kaitan dengan air bersih, sehingga kita maksimalkan dusun itu untuk pengolahan air bersihnya menjadi PDAM-nya tingkat desa. Dikelola oleh Pamsimas, itu pengolahan berbasis sanitasi masyarakat. Kemudian kaitan ada dusun A yang mempunyai potensi kaitan kuliner. Nah, pangan sehat, nah itu dusun A yang menjadi kita kembangkan potensi tersebut, sehingga harapannya nanti bahwa orang di desa itu tidak usah keluar dari desa untuk mencari pekerjaan. Jadi desa itu bisa menjadi sumber penghidupan dan sumber kehidupan, penghidupan dan kehidupan. Jadi bisa hidup di desa, bisa menghasilkan di desa, bisa mendapatkan pekerjaan di desa dengan konsep 1 dusun 1 unggulan. Sehingga konsep ini yang nanti akan menjadi terintegrasi antar masing-masing perdukuhan, sehingga ketika dusun A itu ada potensi wisata, dusun B ada kuliner, dusun C ini ada budaya, sehingga orang yang datang ke Anggosari itu akan mampir di masing-masing perdukuhan. Sehingga bahasanya tuh uang itu akan habis di desa untuk melihat pertunjukan ini, untuk belanja kuliner di sini, untuk belanja kerajinan di sini dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi bagian yang utuh bahwa desa ini memang berupaya untuk memberikan tidak kemudian mendorong kompetisi antara satu dusun dengan dusun yang lain, tetapi justru saling mendukung satu sama lain ya. Benar. Artinya ini sebenarnya sudah menerapkan konsep dan strategi pemasaran yang cukup menarik ketika kemudian ini nantinya kemudian dikembangkan. Nah, dalam konteks ini Mas, apa yang sudah dilakukan oleh pihak desa untuk mendorong ini supaya memang benar-benar nantinya program 1 dusun 1 unggulan ini menjadi berhasil? Jadi kami sudah melakukan, yang pertama karena kami ini kan masih baru, saya belum genap 21 November 2020 ini baru 2 tahunnya. Oh ya, bentar lagi Mas. Sehingga saya ini masih anak kecil, atau saya masih bocah. Sebenarnya saya masih bocah, mungkin masih seusia lebih tua jenengan ya. Iya. Sehingga yang pertama kami lakukan tentu adalah menata birokrasi yang ada di desa, memperluas jaringan dimensi pelayanan yang ada di desa. Ketika di desa itu dulu hanya sebagai dimensi administrasi, kita lebarkan menjadi dimensi pelayanan publik. Nah, dimensi pelayanan publik ini yang nanti yang kami lakukan adalah selain menata birokrasi internal di pemerintahan desa, kemudian menggali beberapa SDM yang ada di masing-masing perdukuhan tadi, yang fokus di bidangnya masing-masing, hingga kami sudah melakukan tadi beberapa pemetaan, kemudian menggali beberapa potensi yang ada di perdukuhan, sehingga kami berharap dalam membangun desa ini kita tidak bisa sendirian, sehingga tadi konsepnya Wiji dan konsep pentaholik ini yang coba akan kita terapkan di Desa Anggosari, karena integrasi antara pemerintahan, akademisi, media, kemudian masyarakat sendiri ini menjadi suatu komponen yang lengkap.
Nah, sehingga kami sedang menjalin beberapa kerjasama dengan universitas untuk memetakan masing-masing pedukuhan tadi. Sehingga ada satu pedukuhan yang sudah dipetakan, oh ini potensi yang paling menonjol di dusun ini adalah kaitan dengan budaya. Nah, kemudian hiruk pikuk kehidupan masyarakatnya itu yang akan kita kemas menjadi budaya. Sehingga dari 15 pedukuhan ini setidaknya sudah ada 5 pedukuhan yang mempunyai unggulan masing-masing. Pedukuhan A itu ada yang menjadi sentra kuliner, pedukuhan B ini ada yang menjadi sentra kerajinan, pedukuhan C ini ada yang menjadi sentra pariwisata. Nah, hal ini yang sudah dan sedang kami lakukan untuk bisa bersama-sama dikembangkan di Desa Nggosari ini. Mas, kalau kemudian bicara tentang dengan bagaimana kemudian mendaya gunakan masyarakat yang ada di Nggosari gitu ya, itu kan seringkali kemudian selama ini yang terjadi adalah ada keinginan nih dari jenengan misalnya sebagai Mas Lurah, sebagai Lurah untuk kemudian ini kami harus ada program-program ini. Nah, kalau di Nggosari sendiri, apakah memang itu memang berbasis pada kebutuhan yang ada di masyarakat dan pada akhirnya kemudian pemerintah desa itu berupaya untuk menjadi jembatan antara kebutuhan ini dan menyandingkan dengan potensi yang kemudian ada untuk menumbuh kembangkan bersama-sama, sehingga masyarakat itu memiliki rasa sadar bahwa ini juga milikku, ini juga sesuatu yang ingin aku kembangkan ke sana itu. Ya. Jadi karena memang selama ini itu pemerintah desa itu hanya berada di dimensi administrasi, yaitu orang datang ke desa itu hanya untuk mengurus KTP, mengurus KK dan lain sebagainya, sehingga selama ini tidak ada pola komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Nah, sehingga ini yang sedang dan sudah kami laksanakan adalah membangun komunikasi. Sehingga komunikasi ini kita wadahi dengan konsep Nyawiji tadi, yang mana aspirasi usulan masyarakat kita tampung dalam forum musyawarah desa. Jadi kan forum tertinggi dalam pemerintahan desa itu adalah forum musyawarah desa. Nah, dalam forum musyawarah desa ini adalah perwakilan dari stakeholder masyarakat, atau biasanya itu adalah kita turunkan menjadi forum musyawarah dusun, sehingga dusun-dusun itu menggali permasalahan-permasalahan yang ada di dusun, kemudian dibawa ke dalam forum musyawarah desa. Di usulan dusun tadi dibawa oleh perwakilan di musyawarah tingkat desa, kemudian permasalahan ini kemudian kita urai bersama-sama, kita sesuaikan dengan RPJMDes. Nah, sehingga ada pola keberlanjutan, pembangunan berkelanjutan, dan kalau bahasa kerennya TSM, terstruktur sistematis dan masif. Nah, pola itu yang coba kami terapkan, sehingga pemerintah desa atau lurah desa ketika dilantik itu harus mempunyai RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, ini adalah gambaran besarnya, yang kemudian gambaran besar ini disusun oleh masyarakat sendiri. Jadi kita menyusun tim untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian dalam forum musyawarah dusun tadi adalah menggarisbawahi permasalahan-permasalahan ataupun usulan-usulan masyarakat, kemudian ditampung dalam forum musyawarah desa. Sehingga harapan kami adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa itu akan menjadi dan mengakomodir beberapa usulan dari masyarakat, sehingga tidak ada lagi konsep pembangunan berdasarkan elit politik desa, elit-elit yang ada di desa saja, bukan hanya kehendak pemerintah, bukan hanya kehendak lurahnya, bukan hanya kehendak cari sekdesnya saja, tapi ini menjadi kehendak masyarakat yang diamini oleh warga masyarakat. Ketika masyarakat punya kehendak A, sehingga masyarakat ini sinkron dengan program kita, kemudian bareng-bareng kita laksanakan. Artinya memang masyarakat itu kalau di Nggosari sudah dilibatkan sejak awal ya, Mas? Iya, Mas. Dalam konteks perencanaan bahkan sampai eksekusi juga itu ya. Itu yang kemudian terjadi di sini. Nah, Mas, selama ini kan seringkali ada kaum-kaum marginal nih. Dulu saya sempat pas awal-awal kita ngobrol, saya tanya bagaimana dengan kaum-kaum marginal itu, bagaimana mengakomodasi mereka. Karena kan seringkali kemudian dalam konteks membangun kesejahteraan masyarakat selalu ada kelompok-kelompok yang dalam tanda petik mendominasi dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, bagaimana kemudian strateginya Mas Duki itu untuk kemudian mendorong masyarakat-masyarakat yang masih marginal, yang kadang-kadang minder dengan kehidupan kondisi yang ada di sekitarnya, untuk kemudian juga terlibat, karena kan kecenderungannya sebenarnya mereka yang punya banyak masalah sebenarnya gitu. Itu bagaimana, Mas? Jadi ketika kami pertama kali dilantik, bahwa dalam arti saya itu sudah menghibahkan diri saya itu untuk masyarakat, dan siapapun masyarakat yang tinggal di Desa Nggosari itu adalah bagian dari keluarga kami, keluarga dari Desa Nggosari.
siapapun itu, apa latar belakang pendidikan, kemudian budaya, agama, sampai sosial dan lain sebagainya. Sehingga terkait dengan hal itu, kita bersama tim mencoba memetakan beberapa warga masyarakat di Desa Anggosari yang dalam proses perencanaan tadi belum dilibatkan, padahal selama ini mungkin mereka hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik, bahwa selama ini warga masyarakat itu menganggap beberapa masyarakat yang ada di pemerintah desa itu menganggap beberapa masyarakat di Desa Anggosari itu hanya sebagai objek pembangunan. Padahal amanat dari Undang-Undang Desa itu adalah masyarakat itu sebagai subjek dalam pembangunan. Sehingga seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita mempunyai sebuah lembaga untuk menaungi teman-teman rentan marginal yang ada di Desa Anggosari yang selama ini hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan. Sehingga mereka kita libatkan dan kita berikan wadah dalam lembaga desa. Jadi lembaga di Desa Anggosari ini banyak. Kalau lembaga kemasyarakatan desa itu kan hanya PKK, Karang Taruna, LPMD. Nah, sehingga kita punya lembaga desa, itu ada komunitas rentan marginal tadi, yang terdiri dari teman-teman disabilitas, kemudian wanita kepala keluarga, kemudian wanita rawan sosial, kemudian ada anak putus sekolah, itu kita naungi dalam lembaga tersebut dengan harapan memang ketika mungkin selama ini mereka bingung mau menyampaikan aspirasi kemana, kemudian bingung mau mengadu kaitan dengan permasalahan mereka itu kemana, sehingga harapannya dengan adanya wadah ini itu bisa menjadi salah satu ruang diskusi, ruang publik bagi mereka, sehingga pemerintah desa dan kantor desa ini tidak hanya sebagai tempat lembaga stempel saja, tidak hanya lembaga stempel saja, tapi menjadi ruang bagi warga masyarakat semuanya tanpa membedakan apapun itu. Nah, dan lembaga-lembaga yang lain sesuai dengan potensi, sehingga kami mempunyai paguyuban sopir truk, seperti yang kemarin saya sampaikan, kemudian yang mereka kita libatkan, kemudian ada paguyuban yang sesuai dengan potensi yang ada di Desa Anggosari, dan mereka kita libatkan dalam proses pemberdayaan maupun proses pembinaan yang ada di Desa Anggosari. Ini karena kewenangan desa itu kan setidaknya ada 5. Kaitan satu penyelenggaraan pemerintahan, kemudian kaitan dengan pembangunan, kemudian kaitan pembinaan, pemberdayaan, dan yang terakhir adalah kebencanaan, kesiapsiagaan bencana. Nah, 5 ini kita libatkan semua, sehingga FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Anggosari yang terdiri dari ada yang dari teman-teman rentan marginal mungkin hanya ada di Desa Anggosari. Karena kita tidak tahu ketika ada simulasi untuk rentan marginal itu, mereka itu selama ini apa tuh yang dibutuhkan, kita harus menyusun SOP sendiri bagi mereka yang mungkin disabilitas dan lain sebagainya, sehingga kita libatkan mereka. Mas, terkait dengan kaum marginal tadi ya, itu bagaimana kemudian implementasinya di tingkat desa? Apakah mereka diundang ke desa? Karena kan selama ini kalau misalnya mereka itu berada di tingkat dusun, bisa jadi mereka itu masih terdominasi oleh yang lainnya. Apakah itu kemudian ada mekanisme bahwa mereka diundang, kemudian ketemu dengan jenengan atau dengan perangkat desa untuk kemudian mereka berdialog gitu, atau seperti apa? Jadi satu hal yang pertama kami lakukan adalah mereka kita kumpulkan terlebih dahulu. Kita petakan tadi berdasarkan data kami. Kami mempunyai data PMKS, satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya terdiri dari macam-macam, ada yang teman-teman rentan marginal tadi kita undang, kemudian kita sampaikan ide gagasan kami untuk membangun desa dengan konsep Nyawiji tadi. Ketika mereka kita undang, kemudian kita bentuk satu forum tadi. Forum tersebut adalah forum berasal dari kegelisahan mereka, kemudian kita naungi dalam satu forum, dan mereka sudah mempunyai struktural kepengurusan sendiri. Ada sendiri. Ada struktural kepengurusan sendiri yang kepengurusannya terdiri dari teman-teman mereka sendiri, teman-teman rentan marginal mereka sendiri. Kemudian kita fasilitasi dari pemerintah di sana. Dalam forum pengambilan keputusan memang ada beberapa kegiatan yang mereka kita undang, tapi mereka itu malah tidak kalah semangatnya dengan kita. Setiap 2 minggu sekali itu mereka mempunyai pertemuan rutin di Balai Desa Anggosari. Atas inisiatif mereka? Atas inisiatif mereka sendiri. Mereka tuh awalnya pengen, Pak, kalau kita seminggu sekali ke sini boleh nggak? Boleh, buat tiap malam kalian di sini aja nggak apa-apa. Sehingga
kita harus menyiapkan beberapa infrastruktur pendukung teman-teman disabilitas yang ada di Desa Anggosari. Termasuk yang tadi ya di depan ya ada ramnya, harus ramah difabel. Memang ada beberapa tempat yang belum ramah difabel yang coba terus kita benahi karena setiap 2 minggu sekali itu mereka datang ke sini untuk berdiskusi, untuk adu gagasan, permasalahan apa, kemudian gagasan itu biasanya kita 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ikut nimbrung, kemudian merangkum apa yang menjadi usulan mereka. Nah, rangkuman itu yang kemudian kita kawal bersama dalam forum musyawarah di tingkat desa. Biasanya ketika tidak ada proses pengawalan itu akan hilang dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sehingga ada gayung bersambut dari pemerintah desa. Artinya di Desa Anggosari ini semua unsur masyarakat mulai dari tingkat yang katakanlah misalnya strata itu tinggi, menengah, bahkan sampai yang marginal itu semuanya kemudian terlibat dan dilibatkan dalam proses membangun desa. Insya Allah seperti itu. Oke, Mas, ini mungkin bagian terakhir diskusi kita hari ini terkait dengan pandemi, Mas. Ini kan sekarang sedang COVID nih 19. Artinya desa itu menjadi dalam tanda petik menjadi ujung tombak nih, karena yang punya masyarakat itu ya desa. Nah, bagaimana kemudian dengan keadaan hari ini, apa yang sudah dilakukan oleh desa terkait dengan pandemi ini, termasuk karena ada banyak yang terdampak baik itu secara kesejahteraan, ekonomi, itu apa yang kemudian sudah dilakukan oleh desa, Mas? Jadi karena pandemi harusnya kita ramah. Ini kita sudah jaga jarak ya. Kaitan dengan pandemi tentu akan di semua stakeholder manapun, lembaga pemerintahan apapun, baik dari swasta sampai pemerintahan itu akan mempunyai dampak. Begitu juga yang berada di desa. Sehingga dampak yang ada di desa itu setidaknya adalah dampak secara sosial, dampak secara kebudayaan, dan dampak kaitan dengan ekonomi. Dan kesehatan tentu. Empat hal ini yang berada di desa. Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di desa, rutinitas yang ada di desa, karena pandemi ini semuanya terhenti. Nah, sehingga satu langkah awal yang kami lakukan di pemerintahan Desa Anggosari adalah melakukan rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial ini adalah kami mengundang tadi beberapa stakeholder, perwakilan tokoh agama, karena mayoritas masyarakat di Desa Anggosari adalah Muslim, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi kebudayaan di masyarakat sini kita lakukan rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosialnya adalah kita sekali lagi kita berdasarkan musyawarah mufakat dari tokoh-tokoh agama yang biasanya nih kalau bulan Ramadan itu kan ada sebelum Ramadan itu ada istilah apa itu namanya nyadran. Nah, nyadran. Kemudian bagaimana budaya nyadran ini tetap ada, tapi tetap menerapkan protokol. Nah, sehingga kita sepakati, nyadran tetap ada, tapi hanya satu keluarga. Nah, kemudian mbah kaum yang datang sendiri. Nah, itu adalah salah satu rekayasa sosial, sehingga dari sisi kebudayaan keagamaan tetap berjalan, tentu berdasarkan musyawarah mufakat yang kami lakukan di pemerintah Desa Anggosari. Kemudian kaitan dari kegiatan ekonomi, tentu kami melakukan pemetaan UMKM apa saja yang terdampak, karena di Anggosari termasuk sentra wisata kuliner yang ada di Kabupaten Bantul ini, dan kita melakukan beberapa pemetaan berapa UMKM yang terdampak, berapa kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, berapa masyarakat yang hilang pekerjaannya, sehingga kami mempunyai beberapa skema dalam menanggulangi kaitan dengan ekonomi. Yang pertama, kami menerapkan pola kegiatan padat karya tunai. Padat karya tunai, sehingga kita melakukan pembangunan, tetap melakukan pembangunan, karena pandemi ini kan kemarin APBDes atau alokasi pendapatan dan belanja desa itu kan sudah direfocusing. Nah, dari refocusing ini kita tetap mengalokasikan untuk pembangunan, tapi dengan konsep padat karya. Padat karyanya saya mereka yang tidak punya pekerjaan kita rangkul untuk bekerja di desa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka yang punya skill, ya tadi kan mayoritas mereka yang kegiatannya buruh harian lepas dan sebagainya. Kemudian bagi mereka yang punya warung dan lain sebagainya, kita libatkan mereka dalam penyaluran BLT dana desa. Nah, jadi BLT dana desa di Desa Anggosari ini bukan secara tunai. Yang unik ini,
Jadi kan harusnya kan bantuan langsung tunai. Ya. Nah, kita bantuan langsung tapi non tunai. Non tunai. Ya, karena kalau BLT secara tunai itu akan menjadi bantuan langsung telas. Bantuan langsung telas. Karena ketika orang di desa itu diberikan uang pasti untuk ngangsur motor, untuk ngangsur ini dan sebagainya. Sehingga padahal fungsi dari BLT itu adalah sebagai jaring pengaman sosial. Sehingga di Desa Nggosari kita terapkan secara non tunai. Kita bekerjasama dengan salah satu bank dengan ATM, jadi dengan ATM, kemudian pembelanjaannya itu harus di warung tetangga. Harus itu Mas, harus di warung tetangga. Di warung tetangga dengan platform pasardesa.id, platform online. Jadi untuk mendukung gerakan physical distancing, mereka belanja itu tidak harus datang ke rumah, tapi cukup dengan HP. Itu apa sih mestinya Mas? Di pasar.id itu? Pasardesa.id itu isinya ya ada kebutuhan pokok, ada sandang pangan dan sebagainya ada. Dan itu sekaligus mendukung gerakan jajan tonggo nglarisi konco. Jajan tonggo nglarisi konco. Nah, karena apa? Warung yang mereka beli itu adalah warung-warung yang tadinya karena pandemi ini tidak punya penghasilan. Sehingga mereka libatkan dalam penyaluran BLT dana desa. Karena BLT dana desa ini kan seharusnya adalah dalam wujud kegiatan pemberdayaan, tapi karena adanya refocusing hanya dimanfaatkan oleh kurang lebih 400 kepala keluarga. Untuk memperluas dimensi kebermanfaatan dana desa, kita libatkan dan kita ramu dengan peraturan lurah desa dengan skema BLT dana desa non tunai tadi. Nah, dan ada beberapa kegiatan yang lainnya yang kita gunakan untuk sebagai jaring pengaman sosial. Ya. Tadi ada yang berbentuk sembako, kemudian ada yang dalam bentuk penyemprotan desinfektan, penyediaan vitamin dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu yang terkonfirm positif di Desa Nggosari itu ya baru ya Mas, baru 10 orang. Karena akhir-akhir ini yang meningkat itu baru satu bulanan ini yang cukup meningkat karena AKP. Adaptasi kebiasaan baru ini malah meningkat. Artinya pihak desa memang sudah beradaptasi ya dengan kondisi hari ini, termasuk bagaimana kemudian tetap berupaya mengembangkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Nggosari dengan berbagai platform, mulai dari pasardesa.id, kemudian apa tadi Mas, jajan tonggo nglarisi konco. Itu semuanya kemudian diskemakan supaya kemudian ekonomi itu berputar di desa dan pada akhirnya kemudian dampak itu bisa dikurangi secara signifikan. Terima kasih banyak Mas Duki atas diskusinya dan bincang-bincangnya. Kami jadi tahu bagaimana kemudian desa itu memberdayakan masyarakatnya, apalagi Desa Nggosari yang kita tahu tidak jauh sebenarnya dari kota Bantul, tetapi juga secara karakteristik masih sangat desa. Sehingga di beberapa hal ya apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Duki ini bisa benar-benar menjadi upaya dari bawah untuk memberdayakan mereka berbasis pada kebutuhan mereka, berbasis pada potensi yang ada, satu dusun, satu unggulan, supaya kemudian masing-masing ya bergerak sendiri-sendiri untuk menyokong satu sama lain, dan pada akhirnya kemudian Desa Nggosari akan menjadi jauh lebih sejahtera dan pembangunannya juga berhasil. Terima kasih Mas Duki, teman-teman semuanya. Kita sudah berada di akhir diskusi dan bincang-bincang podcast Dimensi kali ini. Semoga apa yang sudah Anda dengarkan dari Mas Duki, paparannya terkait dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Nggosari, sekaligus juga bagaimana strategi-strateginya yang tadi dikemukakan ada 4 potensi, udara, kemudian air, pangan, dan kemudian budaya. Bagaimana itu kemudian diramu oleh Mas Duki untuk menjadi kekuatan Desa Nggosari. Kalau teman-teman ingin datang ke Desa Nggosari, Mas Duki terbuka nih untuk kemudian teman-teman bisa datang dan kemudian belajar di Desa Nggosari. Toh letaknya juga tidak terlalu jauh dari kota Yogyakarta, mungkin sekitar 45 menit ya Mas kalau dari kota Yogyakarta. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak bincang-bincang kali ini. Ketemu lagi di episode yang lainnya. Terima kasih.